Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Bagus Febri Haryanto, calon guru penggerak Angkatan 4, UPTD SDN 2 Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Kali ini saya akan membahas tugas modul 1.1a9, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kita sebagai guru hanya terfokus pada aspek kognitifnya saja. Pusat pembelajaran masih terfokus pada guru. Kurang mampu menuntun dan menemukan perkembangan, potensi, minat, dan bakat anak. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran secara menyeluruh, mencakup ranah kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan psikologis. Kedewasaan peserta didik dalam ranah-ranah tersebut merupakan jaminan bagi aspek psikomotoriknya, menjadi modal bagi peserta didik untuk siap menjalani kehidupan bermasyarakat secara bertanggung jawab. Kemudian, dalam proses pendidikan dan pengajaran, kita harus berpusat pada murid. Artinya, kita harus menjadi guru yang memberikan ilmu pengetahuan dan menjadi orang tua kandung yang dapat memberikan kasih sayang yang tulus kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat merasakan kebahagiaan dalam jiwanya. Selanjutnya, kita harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga anak dapat mencapai keselamatan dalam raganya dan kebahagiaan dalam jiwanya. Karena dengan begitu, kemerdekaan dalam belajar secara utuh dan penuh dapat terwujud. 3. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, membuat kesepakatan kelas sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan merdeka belajar. Kemudian, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memahami karakteristik, potensi, minat, dan bakat anak. Selanjutnya, melakukan proses pembelajaran yang kreatif dipadukan dengan nilai kebudayaan sehingga tumbuh karakter anak yang berbudi luhur. Di sini, saya akan mencoba mengkonstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya. Hal utama adalah mulai dari diri, baik sebagai individu, masyarakat, maupun warga dunia. Berawal dari hal kecil dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan konteks sosial budaya, kita dapat menerapkan budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dapat kita ketahui bahwa kondisi karakter khususnya peserta didik di masa sekarang sangatlah memprihatinkan, baik secara emosional, tindakan, maupun perilaku sosial mereka. Manusia
adalah makhluk berbudaya. Artinya, manusia mengalami dinamika evolutif dalam kasanah pembentukan diri menjadi pribadi yang berbudi pekerti. Dengan demikian, pendidikan perlu dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai budaya, sehingga nantinya dapat membentuk siswa menjadi profil pelajar Pancasila yang segala lakunya selalu menerapkan nilai-nilai kemanusiaan. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah dipelajari dalam modul 1.1 ini, yaitu tujuan pendidikan sebagai upaya untuk memerdekakan manusia, yaitu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, selamat raganya dan bahagia jiwanya. Pendidikan dalam konteks yang sesungguhnya adalah menyangkut upaya memahami dan mengayomi kebutuhan peserta didik sebagai subjek pendidikan. Dalam konteks itu, tugas pendidik adalah menuntun tumbuh kembangnya potensi-potensi peserta didik dan menawarkan pengetahuan kepada peserta didik dalam suatu pembelajaran. Pengetahuan tidak ditanamkan secara paksa, tetapi ditemukan, diolah, dan dipilih oleh murid. Dalam perspektif pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai aktivitas mengasuh. Dasar dari proses belajar adalah aktivitas berpikir atau olah pikir. Aktivitas berpikir merupakan langkah awal manusia untuk mengaktualisasikan potensi-potensi dirinya. Dengan berpikir, manusia memulai proses awal belajar, bagaimana ia berperilaku dan bersikap kepada diri, sesama, dan lingkungan alamnya. Berpikir adalah aktivitas dasar manusia dan merupakan pintu masuk ke arah pendidikan kemanusiaan, kebudayaan, serta pemeliharaan lingkungan alam dan sosial. Berpikir tentang hal-hal yang bermakna untuk perkembangan kehidupan dalam arti seluas-luasnya tergolong sebagai aktivitas belajar atau proses pendidikan. Maka, tidak ada yang namanya pendidikan jika tidak bermula dari kegiatan berpikir. Berpikir tentang makna hidup, nilai-nilai hidup, dan bagaimana mengembangkan kehidupan itu sendiri membentuknya menjadi manusiawi, manusia yang merdeka secara utuh dan penuh.